Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairuz Salwain Indira. I'm from English Education Department at Universitas Selatan Samasiro. In this video, I'm going to share a short resume for our for meeting in the subject the practice of teaching lexical grammar to young learners. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan yang keempat, saya akan membahas atau merisam tentang what to teach in vocabulary atau materi apa saja yang bisa diajarkan dalam pengajaran kosakata kepada pembelajar muda ini atau young learners ini. Oke, sebelum masuk ke penjelasan utama, kita perlu mengetahui dulu kosakata atau vocabulary itu merupakan fondasi yang penting dalam pembelajaran dalam bahasa Inggris gitu. Kalau tidak ada vocabulary yang cukup, maka siswa juga akan kesulitan untuk speaking, writing, reading, atau memahami teks secara sederhana gitu. Walaupun sederhana tapi mereka tidak tahu karena vocabulary yang mereka tahu itu sedikit gitu ya. Karena itu dalam lexical grammar ini penguasaan kosakata itu adalah menjadi hal yang penting gitu ya. Apa saja yang akan diajarkan? Jadi di sini ada 6 kategori utama vocabulary yang akan diajarkan kepada young learners atau pembelajar muda ini. Yang pertama adalah word classes, yang kedua adalah word family, yang ketiga adalah homonyms, hyponyms, synonyms, dan antonym. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ada word classes atau kelompok kata gitu. Nah, di dalamnya itu terdapat ada noun. Noun itu apa? Noun itu kata benda seperti chair, table, door, pintu, blackboard atau papan tulis. Ya, ada juga pronoun seperti I, you, he untuk dia untuk laki-laki, si dia untuk perempuan, they itu artinya mereka gitu ya. Nah, ada juga yang ketiga yaitu verb. Verb itu kata kerja. Misalnya run, eat, makan, play, bermain, begitu. Nah, yang keempat adalah adjective seperti kata sifat, beautiful, big, clean gitu ya, dirty gitu. Nah, yang kelima adalah adverb seperti slowly, quickly, happily gitu. Preposition seperti in, on, under, beside, behind itu posisi ya, kata posisi gitu. Yang terakhir adalah ada conjunction seperti and, but, or itu adalah kata penghubung. Nah, jadi kalau penguasaan klasis ini tuh sangat penting karena menjadi dasar dalam membuat kalimat ya gitu. Tanpa kata kerja atau kata sifat, siswa itu nggak bisa melengkapi kalimat dengan benar atau dengan lengkap kalau tidak tahu beberapa bagian ini seperti noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, dan conjunction itu mereka tidak akan bisa membuat kalimat yang lengkap. Yang selanjutnya ada word family. Jadi selanjutnya itu adalah kata-kata yang berasal dari satu kata dasar. Contohnya work itu bisa menjadi worker, working, worked gitu ya. Nah, train gitu ya, kereta bisa jadi trainer, training. Nah, dengan mengajarkan word family ini siswa itu akan mudah memahami bentuk turunan dari satu kata dasar gitu. Jadi hal ini itu membantu siswa memperluas kosakata mereka agar bisa melengkapi kalimat dengan benar dan tahu makna kata gitu dalam konteks itu gitu. Yang ketiga adalah homonyms gitu. Nah, homonyms ini adalah kata-kata yang bunyi atau tulisannya sama, tetapi maknanya berbeda gitu. Contohnya ada meet ya, i-nya, e-nya 2 gitu. Meet itu artinya bertemu dan meat itu artinya meat itu tulisannya meat yang artinya itu daging gitu ya. Itu kan hampir mirip cara pengucapannya ya. Tulisannya juga hampir-hampir mirip, tapi maknanya itu berbeda. Meat ini bertemu dan meat ini adalah daging gitu. Atau live konser gitu, dan where do you live itu kan sama aja kan, artinya tinggal di mana gitu. Nah, meskipun bunyinya sama, maknanya itu berbeda gitu. Nah, kita sebagai calon guru itu mengajarkan homonyms itu sangat penting agar siswa itu tidak salah dalam memahami arti kata dan kalimat gitu. Homonyms ini sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu homopon sama bunyi tapi beda arti, dan homograph atau sama tulisan tapi beda pengucapannya begitu. Dan selanjutnya yang keempat ada hyponyms gitu.
Hiponims ini adalah kata umum yang memiliki subkategori. Contohnya itu ada fruit kan. Fruit itu kan mencakup semua buah-buahan seperti apple, banana, watermelon, orange, grape gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah ada transportation. Nah, itu kan mencakup semua kendaraan, misalnya mobil, car, bis, bus ya, train, kereta gitu ya. Nah, atau fish mencakup fish itu ada apa aja? Misalnya ikan itu ada beberapa, mencakup apa aja? Shark, dolphin, tuna, dan lain-lain sebagainya. Dengan mengajarkan hiponims ini, siswa bisa memahami bagaimana satu kategori yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik gitu, yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini membantu mereka berpikir secara terstruktur, mengenali kosakata yang baru begitu. Yang kelima, ada sinonim. Selanjutnya adalah sinonim, yaitu kata yang memiliki arti yang mirip. Misalnya, contohnya big sama large itu kan sama-sama besar gitu ya, tapi kan beda gitu. Big sama large. Terus habis itu happy sama glad gitu ya. Difficult sama hard itu kan artinya sama gitu. Dengan mengenalkan sinonim ini kepada anak, siswa bisa memperluas kosakata dan belajar mengekspresikan sesuatu menjadi lebih bervariasi gitu. Misalnya tidak hanya mengatakan big saja, tapi juga bisa mengatakan large atau hook gitu ya. Yang terakhir atau yang keenam adalah antonims gitu. Yang terakhir adalah antonims, yaitu kata yang memiliki makna berlawanan, antonim gitu ya dalam bahasa Indonesianya gitu. Contohnya short, short itu pendek. Berarti antonimnya apa? Long gitu ya, panjang gitu. Jadi pendek dan panjang. Jadi short, antonimnya adalah long. Terus beautiful, beautiful itu cantik. Berarti antonimnya apa? Ugly, ugly itu artinya jelek gitu ya. Misalnya night sama day gitu, malam dan siang gitu. Nah, belajar antonim ini juga penting untuk memperkaya atau memperbanyak pemahaman makna kata, terutama saat mengajarkan adjektif gitu. Jadi dengan begitu siswa itu lebih memahami konteks kalimat dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan dalam pengajaran lexical grammar untuk young learners itu, guru perlu memahami 6 kategori vocabulary yang tadi disebutkan atau dijelaskan tadi. Misalnya ada word classes, word family, homonyms, hiponyms, synonyms, dan antonyms. Nah, ke-6 kategori ini itu menjadi fondasi utama dalam membangun kemampuan komunikasi siswa gitu. Selain itu, pengajaran vocabulary untuk anak-anak juga harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan, yang interaktif gitu. Nah, guru juga bisa menggunakan lagu, gambar, permainan, kegiatan berbasis gerakan gitu ya, lebih aktif seperti total physical response, TPR ya, agar pembelajaran itu lebih menyenangkan. Nah, dengan begitu anak-anak tidak hanya menghafal kata saja, tapi juga memahami maknanya dan mampu menggunakannya dalam berkomunikasi sehari-hari gitu. That's all my resum for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.